Hey yo, listen up. No matter what they say, no matter what they do, we gon' resonate. Baik, yang pertama itu ada IMABKIN atau Ikatan Mahasiswa Bimbingan Konseling Indonesia. IMABKIN merupakan organisasi satu-satunya di Indonesia yang menaungi mahasiswa BK atau jurusan bimbingan dan konseling, yang dimana organisasi ini dibentuk pada tanggal 9 Desember 2007 di Jakarta pada saat kongres pertama. Yang dimana IMABKIN ini memiliki fungsi, yaitu yang pertama itu menjadi wadah aspirasi perjuangan mahasiswa BK se-Indonesia, serta sebagai wadah forum silaturahmi untuk mahasiswa BK se-Indonesia. IMABKIN juga memiliki tujuan, yaitu satu, mewujudkan komunitas dan koordinasi antar mahasiswa BK se-Indonesia. Yang kedua, menumbuhkan eksistensi IMABKIN sebagai lembaga yang aspiratif, dinamis, dan proaktif. Yang ketiga, mengambil peranan dalam upaya mensukseskan pembangunan nasional khusus bidang profesi BK. Keanggotaan IMABKIN adalah seluruh mahasiswa BK di Indonesia yang terdaftar di perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Syarat untuk menjadi keanggotaan IMABKIN secara administratif adalah masih tercatat sebagai mahasiswa aktif di perguruan tinggi Indonesia, yang dimana jika seseorang mengalami kehilangan keanggotaan itu disebabkan oleh apabila mahasiswa tersebut sudah lulus dari jurusan bimbingan konseling di suatu perguruan tinggi serta mahasiswa tersebut meninggal dunia, yang dimana hak dan kewajiban anggota di organisasi ini itu adalah satu, hak anggota mempunyai hak suara, hak bicara, dan hak pilih sesuai dengan tata peraturan organisasi IMABKIN yang telah ditentukan. Kewajiban anggota itu adalah mematuhi dan melaksanakan ketetapan dan keputusan yang tercantum dalam ADART, berpartisipasi aktif dalam setiap program IMABKIN, dan memperjuangkan serta menjaga nama organisasi dan tidak menyalahgunakan organisasi sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu di luar kepentingan organisasi. Yang dimana IMABKIN ini memiliki agenda yang kebanyakan agendanya itu dilakukan secara daring. Salah satunya adalah rapat wilayah, rapat daerah, KKNBK, atau kegiatannya yang lainnya seperti seminar-seminar. Baik, selanjutnya ada public speaking. Public speaking adalah kegiatan komunikasi secara lisan yang dilakukan langsung di muka umum atau di hadapan orang banyak. Dahulu, public speaking lebih dikenal dengan retorika yang berasal dari bahasa Yunani. Dahulu, public speaking lebih banyak digunakan untuk masalah politik seperti demonstrasi. Tujuan utama public speaking adalah untuk memberikan informasi dan memengaruhi audiens dan menyampaikan pesan. Komponen dalam public speaking itu ada pembicara, audiens, informasi, channel, stimulus, konteks, dampak, feedback, gangguan, komunikasi antar anggota. Jenis-jenis public speaking itu ada 4. Yang pertama itu informatif atau public speaking yang memberikan informasi kepada audiens. Yang kedua ada persuasif atau bertujuan untuk membujuk atau mengubah opini audiens. Yang ketiga ada aksi. Public speaking ini adalah bertujuan untuk meyakinkan audiens untuk melakukan suatu tindakan. Yang terakhir itu ada public speaking menghibur. Biasa ditemukan pada acara non formal untuk mencairkan suasana. Alur public speaking itu ada 4. Yang pertama, canalizing ideas atau proses pemilihan informasi. Yang kedua ada planning design atau proses merancang tata cara penyampaian. Yang ketiga ada mapping your route atau merencanakan kerangka atau bagan penyampaian pesan. Yang terakhir ada acquiring knowledge atau menambah isi pesan yang sesuai dengan tujuan public speaking. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi public speaking. Yang pertama ada suara, yang kedua ada ekspresi wajah, yang ketiga ada gaya bicara, dan terakhir adalah pembendaharaan kata. Di sini ada 3 metode public speaking. Yang pertama adalah metode naskah, yang kedua ada metode hafalan, yang ketiga ada metode spontanitas.
Di dalam public speaking juga terjadi kesalahan terkadang. Contohnya itu gagap atau mengulang kata. Yang kedua, berbicara dengan cepat. Yang ketiga, berbicara terlalu pelan. Yang ketiga, suara serak. Yang keempat, maksud saya suara serak. Yang kelima, suara melemah pada akhir sesi. Yang keenam, memberikan pernyataan sebagai pertanyaan. Dan yang terakhir, berbicara dengan secara monoton. Baik, selanjutnya itu ada analisis SWOT. SWOT merupakan singkatan dari strengths atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunities atau peluang, serta threats atau ancaman. S ini kekuatan yang berada dalam diri kita sendiri atau berasal dari diri kita sendiri. Begitupun dengan weakness atau kelemahan yang berasal dari diri kita sendiri. Beda dengan opportunities atau peluang yang berasal dari luar diri sendiri. Dan di setiap ada kekuatan pasti ada peluang. Yang terakhir ada itu threats atau ancaman. Ancaman juga berasal dari luar diri kita sendiri. Di setiap kelemahan pasti ada ancamannya. SWOT adalah alat yang sangat sederhana, namun sangat membantu untuk mengembangkan strategi. Analisis SWOT bukan hanya untuk menganalisis diri sendiri, tetapi bisa juga untuk menganalisis suatu organisasi yang dipilih. Analisis SWOT pertama kali diperkenalkan oleh Albert S. Humphrey pada tahun 1960-an dalam memimpin proyek riset di Stanford Research Institute. Manfaat analisis SWOT. 1. Bagaimana kekuatan atau strength mampu mengambil keuntungan dari sebuah peluang yang ada. 2. Bagaimana cara mengatasi kelemahan yang mencegah keuntungan. 3. Bagaimana kekuatan mampu menghadapi ancaman yang ada. Dan yang terakhir, bagaimana cara mengatasi kelemahan yang mampu membuat ancaman menjadi nyata atau menciptakan sebuah ancaman baru. Selanjutnya itu ada faktor yang mempengaruhi analisis SWOT. Yang pertama ada faktor internal atau strength dan weakness. Berasal dari dalam diri sendiri, terdiri 2 poin yaitu kekuatan atau kelemahan. Keduanya akan berdampak lebih baik dalam sebuah penelitian jika kekuatan lebih besar dibanding kelemahannya. Dengan demikian, kekuatan internal yang maksimum jelas akan memberikan hasil penelitian yang jauh lebih baik. Yang kedua ada faktor eksternal. Ini merupakan faktor dari luar entitas, di mana faktor ini tidak secara langsung terlibat pada apa yang sedang diteliti dan terdiri dari 2 poin, yaitu ancaman dan peluang. Adanya ancaman dan peluang ini tentu saja akan memberikan data yang harus dimasukkan dalam jurnal penelitian sehingga menghasilkan strategi untuk menghadapinya. Selanjutnya ada kekuatan dalam sebuah organisasi. Ini juga dijelaskan pada saat materi LK. Yang pertama itu ada sumber daya manusia yang dimana banyaknya jumlah pengurus. Yang kedua kapasitas tupoksi atau terencananya fungsi dan tugas yang baik. Yang ketiga keunggulan. Pastinya setiap anggota memiliki keterampilan masing-masing. Ini sangat menguntungkan untuk suatu organisasi. Dan yang terakhir ada loyalitas, memberikan pengabdian yang besar dan ikhlas kepada organisasi tersebut. Dan juga disebutkan kelemahan dalam organisasi. 1. Buruknya birokrasi atau susunan kepengurusan tidak berjalan dengan baik. Yang kedua ada rangkap jabatan yang dimana semisal anggota di suatu organisasi memiliki 2 jabatan. Yang ketiga keterbatasan fasilitas. Yang keempat tidak tertib. Kebanyakan anggota dalam organisasi ini tidak tertib dalam kepengurusannya. Selanjutnya ada manajemen aksi yang dimana kita dijelaskan awal itu ada fungsi kependidikan, yaitu mengembangkan potensi peserta didik, membentuk watak, serta mengembangkan pertumbuhan dan rasa takwa kepada Tuhan. Selanjutnya itu pengertian manajemen aksi yang dimana manajemen aksi ini adalah sebuah sistem pengaturan demonstrasi atau aksi massa untuk mengatur aksi agar tetap terkoordinir dan sesuai dengan rencana dan target sehingga masalah yang muncul dan berkembang diharapkan lahir sebuah perubahan sosial. Esensi aksi. 1. Sebagai bentuk komunikasi. 1.
saat jalur komunikasi yang ada dengan pemerintah tidak dapat terjalin. Kedua, sebagai bentuk teguran dan peringatan saat pemerintah sudah melenceng atau tidak mendengarkan aspirasi rakyat. Dan yang terakhir, sebagai bentuk ekspresi kekecewaan dan bentuk advokasi mahasiswa terhadap kepentingan masyarakat. Tahapan aksi ini ada 3. Yang pertama ada praaksi, di mana praaksi itu di dalamnya ada konsolidasi, kajian, dan audiensi, melakukan teknik lapangan, mengajukan pemberitahuan aksi, menetapkan isu dan tuntutan, membuat kerangka aksi, membuat agenda aksi, menentukan masa aksi, menentukan titik kumpul, serta mempersiapkan peralatan aksi. Yang kedua itu ada aksi atau menjalankan agenda aksi. Yang pertama yang dilakukan itu berkumpul di titik kumpul, melakukan pemanasan untuk mengumpulkan masa aksi, jalan menuju lokasi aksi, orasi pembukaan, serta menjalankan rencana aksi. Dan yang terakhir itu ada pasca aksi. Yang pertama ada absensi, evaluasi pada saat agenda aksi, jumlah masa aksi atau isu dan tuntutan. 3. Rekomendasi. 4. Menjaga ekselasi aksi tetap naik, membangun awareness dan interest publik. Baik, selanjutnya ada teknik persidangan. Sebelum itu, saya akan membacakan definisi persidangan. Sidang merupakan forum formal suatu organisasi guna membahas masalah tertentu dalam upaya menghasilkan keputusan yang akan menjadi sebuah ketetapan. Keputusan dari persidangan ini akan mengikat seluruh elemen organisasi selama belum diadakan perubahan. Ada jenis-jenis sidang juga. Yang pertama ada sidang komisi. Sidang komisi hanya dilakukan oleh anggota komisi saja untuk memudahkan perumusan dan pengambilan kebijakan sementara. Dipimpin oleh ketua komisi tersebut serta dibantu oleh sekretaris. Ketua komisi dipilih oleh dan dari anggota komisi. Yang terakhir, keputusan pada sidang komisi bersifat non-permanen atau dapat diubah, kemudian dibawa ke dalam sidang pleno untuk mendapat ketetapan. Yang kedua ada sidang pleno. Sidang pleno adalah sidang yang besar yang diikuti oleh seluruh peserta sidang tanpa terkecuali, yang dilakukan untuk memberikan keputusan final agenda sidang yang telah dirumuskan sebelumnya di sidang komisi. Sidang ini biasanya digunakan untuk pembahasan tata tertib, agenda, serta LPJ. Yang terakhir ada sidang paripurna, diikuti oleh seluruh peserta dan peninjau, dipimpin oleh presidium sidang. Sidang ini untuk mengesahkan segala ketetapan dan keputusan yang berhubungan dengan permusyawaratan, biasanya berisi tentang pengesahan akhir hasil-hasil sidang. Di sini ada kelengkapan sidang, yaitu pimpinan sidang, peserta sidang, peninjau, palu sidang, draft sidang, konsideran, quorum dan pengambilan keputusan, serta notulensi. Istilah dalam persidangan ada skorsing atau pending, yang dimana itu adalah penundaan persidangan untuk sementara waktu. Kemudian ada lobby atau suatu bentuk kompromi dalam menyelesaikan perbedaan pendapat dalam pengambilan keputusan. Kemudian ada deadlock, suatu keadaan di mana musyawarah atau sidang tidak memiliki keputusan akhir atau sepakat. Selanjutnya ada walkout, atau di mana peserta sidang keluar dari forum ketika ia tidak bisa menerima keputusan akhir. Selanjutnya ada voting atau pengambilan keputusan berdasarkan jumlah suara terbanyak. Dan terakhir ada peninjauan kembali atau PK, mereview keputusan yang telah disepakati sebelumnya untuk diadakan pembatalan atau perubahan. Di sini ada peserta sidang. Yang pertama itu ada utusan. Ia memiliki hak bicara untuk bertanya, mengeluarkan pendapat, dan mengajukan usulan kepada pimpinan baik lisan maupun tulisan. Yang kedua, hak suara, memiliki hak untuk ikut ambil bagian dalam pengambilan suara. Yang ketiga, hak memilih, hak untuk menentukan pilihan dalam proses pemilihan. Dan yang terakhir, memiliki hak dipilih, hak untuk dipilih dalam proses pemilihan. Yang kedua ada peninjau. Ia memiliki hak bicara untuk bertanya, mengeluarkan pendapat, dan mengajukan usulan kepada pimpinan baik lisan maupun tulisan. Yang kedua, kewajiban peserta itu adalah
menaati tata tertib persidangan, menjaga ketenangan dan harmonisasi persidangan. Yang dimana sidang itu dipimpin oleh tiga orang presidium, yang dimana presidium pertama adalah ketua yang memimpin sidang secara penuh. Presidium 2 adalah anggota mencatat apa saja yang menjadi masukan, dan yang ketiga adalah anggota menunjuk peserta yang melakukan instruksi. Di sini ada aturan ketukan palu, yang dimana ketukan palu pertama itu bersifat untuk pengambilan keputusan, menskros atau mencabut kembali skorsing sidang yang waktunya singkat, sehingga peserta tidak perlu meninggalkan forum. Dan yang kedua ada 2 kali ketukan, yang dimana digunakan untuk menskors sidang untuk waktu yang cukup lama sehingga peserta dapat keluar dari forum, contohnya istirahat untuk sholat. 3 kali ketukan membuka dan menutup sidang, dan ketukan berkali-kali meminta perhatian kepada seluruh peserta sidang di saat ribut. Di sini ada materi tentang kepemimpinan. Kepemimpinan memiliki pengertian sebuah bidang riset dan juga suatu keterampilan praktis yang mencakup kemampuan seseorang atau sebuah organisasi untuk memimpin atau membimbing orang lain, tim, atau seluruh organisasi. Kepemimpinan memiliki tujuan untuk sarana untuk mencapai tujuan serta memotivasi orang lain. Fungsi umum kepemimpinan: 1. Fungsi administratif, pengadaan formula kebijakan administrasi di dalam sebuah organisasi serta menyediakan semua fasilitasnya. Yang kedua, sebagai top management, pemimpin dalam proses aktivitas pembuatan planning, organizing, staffing, directing, commanding, and controlling. Di sini juga ada fungsi kepemimpinan menurut Hadari Nawawi. 1. Fungsi instruktif, berperan sebagai komunikator. 2. Fungsi konsultatif, dapat melakukan berkomunikasi 2 arah. 3. Fungsi partisipasi, dapat melibatkan anggotanya. 4. Fungsi delegasi, melimpahkan wewenangnya. 5. Fungsi pengadilan, melakukan bimbingan, pengarahan, koordinasi, serta pengawasan pada kegiatan anggotanya. Contoh untuk menjadi kepemimpinan yang baik adalah menginspirasi dan memotivasi, mempunyai integritas dan kejujuran tinggi, pelajari dan selesaikan masalahnya, bekerja supaya hasil tercapai, komunikasi yang bagus, dan mempunyai hubungan erat, serta bersikap profesional, memberikan strategi, bersifat membangun, serta melakukan inovasi ke depannya yang lebih baik.